Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid hendak berkunjung ke negeri seberang di timur kota Baghdad, untuk bertemu dengan salah seorang raja yang terkenal sangat dermawan. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk mengajak Abu Nawas dalam kunjungannya itu. Tuan Menteri pun segera pergi ke rumah Abu Nawas, namun Abu Nawas tidak ada di rumahnya kala itu. Istrinya mengatakan bahwa Abu Nawas sedang bekerja di ladang gandum miliknya. Sang menteri pun segera bergegas ke ladang untuk menemui Abu Nawas. Dilihatnyalah dari kejauhan Abu Nawas nampak sedang beristirahat, berteduh sembari menyantap bekal yang dibawanya. Tuan Menteri pun segera menghampirinya. "Hai Abu Nawas, aku datang kemari atas titah Baginda Raja. Beliau hendak mengajak engkau esok hari untuk berkunjung ke negeri seberang," kata Tuan Menteri menjelaskan maksud kedatangannya. "Wahai Tuan Menteri, tidakkah engkau tahu apa yang bisa engkau lihat di hadapan matamu ini? Gandum-gandumku harus aku tanam 3 hari lagi. Sementara, aku belum selesai mencangkulnya," kata Abu Nawas merasa keberatan. "Baiklah, jika engkau merasa berat hati, akan aku sampaikan alasan engkau kepada Baginda Raja. Tapi, tidakkah engkau tahu konsekuensinya jika berani menolak perintah Baginda Raja, wahai Abu Nawas?" kata Tuan Menteri mencoba menjelaskan. Abu Nawas hanya terdiam mendengar pernyataan dari Tuan Menteri. Ia menyadari suatu hal bahwa apa yang dikatakan Tuan Menteri memang ada benarnya. Tetapi di sisi lain Abu Nawas harus menyelesaikan pekerjaannya. "Baiklah, sore ini aku ke istana untuk menghadap Baginda Raja," kata Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberikan jawaban, Tuan Menteri segera bertolak menuju istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas yang mulai kelelahan itu akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan ia terus memikirkan nasib ladang gandumnya, karena tidak mungkin Abu Nawas menyuruh istrinya untuk mencangkul di ladang. Tenaganya tidak akan cukup kuat untuk mencangkul ladang seluas itu. Sesampainya di rumah, Abu Nawas segera membersihkan tubuhnya, karena sebentar lagi matahari akan terbenam, dan ia harus pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Wahai istriku, esok hari aku tidak ke ladang, karena harus ikut Baginda Raja ke negeri seberang dalam beberapa hari ke depan. Mungkin musim ini kita tidak bisa menanam gandum di ladang," kata Abu Nawas memberitahu istrinya. Mendengar perkataan Abu Nawas, istrinya merasa sedih, karena ladangnya tidak bisa ditanami gandum. Suaminya harus pergi untuk melaksanakan tugas dari istana. Sementara itu, musim tanam gandum sebentar lagi tiba. Setelah memberitahu istrinya, Abu Nawas pamit ke istrinya untuk menghadap Baginda Raja di istana. Dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas terus berpikir mencari ide, bagaimana caranya agar ia tetap bisa menanam gandum, karena dari sanalah Abu Nawas bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Beban yang berat kini tengah dipikulnya. Abu Nawas sama sekali tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja. Dan sesampainya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Wahai Abu Nawas, esok hari, aku hendak mengajakmu untuk berkunjung ke istana Raja Ali di negeri seberang. Untuk itu, esok pagi, engkau siapkan hadiah istimewa untuk Raja Ali," perintah Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Ampun tuanku, hadiah seperti apakah yang tuan maksud itu?" tanya Abu Nawas. "Hadiah yang sekiranya akan membuat Raja Ali terkagum-kagum ketika melihatnya. Bagaimana, apakah engkau sanggup wahai Abu Nawas?" jawab Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Baiklah tuanku, esok pagi hamba akan membawanya," jawab Abu Nawas menyanggupi. Setelah perbincangan itu selesai, Abu Nawas segera bergegas pulang untuk mempersiapkan hadiah yang Baginda Raja inginkan. Malam itu Abu Nawas terlihat termenung di teras rumahnya sambil memandangi bintang-bintang di atas atap rumahnya. Ia terus berpikir mencari ide agar beban yang sedang dipikulnya itu bisa teratasi. Sesekali Abu Nawas menghela nafasnya, karena rasa frustasinya. Malam pun, semakin hening. Abu Nawas berdoa agar segera menemukan ide cemerlang. Tanpa sengaja kakinya tersandung gagang cangkul yang ia letakkan di balik pintu rumahnya. Lalu, Abu Nawas segera meraih cangkul itu, dan langsung terbesit ide cemerlang dalam benaknya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas berangkat menuju istana dengan membawa hadiah yang diinginkan oleh Baginda Raja.
Sesampainya di istana, ia langsung disambut hangat oleh Baginda Raja, serta para seluruh jajarannya, yang sudah bersiap untuk berangkat ke negeri seberang. "Wahai Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Apakah engkau membawa hadiah yang aku minta tempo hari?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Betul Paduka yang mulia, peti ini hamba persiapkan khusus untuk Raja Ali," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Bisakah kamu buka peti itu, dan menunjukkannya kepadaku?" pinta Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Ini adalah pusaka ajaib yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang hamba. Pusaka ini hamba dapatkan dari salah seorang sufi sakti. Beliau berpesan kepada hamba, bahwa kesaktian pusaka ini hanya bisa digunakan satu kali saja. Dan selama ini, hamba tidak berani membukanya, karena takut kekuatannya akan hilang ketika diserahkan kepada Raja Ali," jawab Abu Nawas merasa keberatan dengan permintaan Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Baiklah, kalau begitu Abu Nawas, aku jadi penasaran dengan kesaktian pusaka ini. Biarlah nanti di sana saja aku menyaksikannya," kata Baginda Raja merasa penasaran. Setelah semuanya bersiap-siap, rombongan yang dipimpin Baginda Raja Harun al-Rasyid itu segera berangkat menuju ke negeri seberang. Dan setelah sekian jauhnya menempuh perjalanan, akhirnya rombongan itu sampai juga di negeri seberang. Abu Nawas merasa begitu takjub dengan kondisi lingkungan di negeri itu. Rakyatnya hidup berdampingan dengan damai dan sangat makmur. Bahkan Abu Nawas tidak menemukan satupun gelandangan di pinggiran kota itu. Tidak lama kemudian, Baginda Raja dan rombongan sampai di istana Raja Ali yang sangat megah itu. Mereka langsung disambut hangat dan diberi jamuan istimewa oleh Raja Ali. Setelah selesai menyantap hidangan yang lezat itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid langsung memerintahkan Abu Nawas untuk memberikan hadiah itu kepada Raja Ali. Tuan Raja yang dermawan itu sangat senang atas hadiah pemberian Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Wahai Tuan Ali, terimalah pemberian dariku. Itu adalah pusaka ajaib yang sakti mandraguna, di mana kesaktiannya hanya bisa digunakan satu kali saja. Jika tidak keberatan, silahkan dibuka wahai Tuan Ali," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa basa-basi, Raja Ali segera memerintahkan pengawalnya untuk membuka peti itu. Semua orang yang hadir dan menyaksikan kala itu begitu penasaran, termasuk Baginda Raja Harun yang sangat penasaran akan hadiah yang disiapkan oleh Abu Nawas itu. Namun, keadaan tegang saat itu seketika terpecah saat peti itu dibuka. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Engkau hendak mempermalukanku di hadapan Raja Ali," kata Baginda dengan murka dan parasnya memerah seketika. "Ampun tuanku, memang itulah pusaka yang hamba maksud," jawab Abu Nawas dengan gemetaran. "Lantas apa istimewanya, cangkul jelek ini, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penuh heran. "Baiklah, izinkan hamba menjelaskan. Cangkul itu memang terbukti sakti, dan hamba sudah membuktikannya sendiri selama bertahun-tahun," kata Abu Nawas mencoba menjelaskan penuh yakin. "Mana buktinya Abu Nawas? Coba cepat kau tunjukkan kepadaku. Jangan bertele-tele," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid, dengan geramnya memandang Abu Nawas. "Jadi begini tuanku Paduka yang mulia, dari cangkul inilah hamba bisa menghidupi keluarga hamba, juga mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga hamba. Namun dengan datangnya hamba kemari, kesaktian cangkul ini tidak lagi berfungsi. Hamba harus meninggalkan ladang hamba, di mana hamba tidak bisa bercocok tanam. Ladang gandum hamba kini hanya menjadi ladang tandus tanpa tanaman satupun. Hamba tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga hamba lagi," kata Abu Nawas mencoba menjelaskan. Begitu mendengar penjelasan dari Abu Nawas, Baginda Raja Harun al-Rasyid menjadi sadar dan merasa bersalah, karena telah membuat Abu Nawas tidak bisa menanam gandum di ladangnya. Akhirnya, Baginda Raja Harun al-Rasyid meminta maaf kepada Abu Nawas karena telah menyusahkannya, dan berjanji akan mengganti rugi semuanya. Sementara itu, Raja Ali yang mendengar penjelasan yang diutarakan oleh Abu Nawas, merasa empati kepada Abu Nawas, dan memberikan hadiah berupa sekarung koin emas untuk Abu Nawas.